Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai peranan notaris berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyangkut mengenai perusahaan perorangan, yaitu PT UMK Usaha Mikro Kecil. Mana Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan penyederhanaan terhadap prosedur dan persyaratan PT atau Undang-Undang Omnibus Law ya Mbak, Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui aturan ini terdapat beberapa perubahan yang berhubungan dengan prosedur dan persyaratan pendirian PT yang terbaru dan diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha mikro dan kecil untuk berusaha atau yang ingin berusaha dan ingin mendirikan sebuah PT. Jadi untuk mempermudah itu maka dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu hal-hal yang berubah dalam hal pendirian PT saat ini adalah pertama yaitu pendirian PT, definisi PT sendiri. Sebelumnya kan berdasarkan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007, PT didefinisikan adalah sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang PT atau peraturan pelaksananya. Sementara berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, PT dirubah definisinya menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Selanjutnya mengenai PT yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil tersebut, itu mengenai para pendirinya bahwa dalam PT usaha mikro kecil itu dapat didirikan oleh seorang diri atau satu orang aja. Sementara dalam Undang-Undang PT nomor 40, kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan dapat didirikan oleh satu orang aja. Tapi berdasarkan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 itu PT diwajibkan didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja membolehkan PT untuk PT UMK ini didirikan oleh seorang diri aja. Itu perbedaannya. Dan berdasarkan definisinya. Terus cara memperoleh badan hukumnya. Sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukumnya pada saat tanggal diterbitkannya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum. Jadi pada saat SK Kementerian Hukum dan HAM keluar, maka itulah badan hukum PT didapatkan. Namun setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, proses pendirian PT untuk PT usaha mikro dan kecil tidak membutuhkan akta pendirian, tetapi cukup hanya dengan surat pernyataan yang disampaikan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan mengisi format isian dan mendapatkan bukti daftar. Jadi hanya dengan surat pernyataan aja dapat terus mengisinya, surat pernyataan secara elektronik mengisinya sesuai dengan format yang ada, terus dapatkan bukti daftar. Nah, di saat itulah PT itu bisa
telah berdiri. Jadi dan surat pernyataan itu pun hanya memuat mengenai maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Jadi sehingga PT dapat berdiri tanpa harus dengan adanya akta notaris sebagai akta pendiriannya. Setelah itu, sejak adanya OSS yang merupakan produk legalitas usaha yang berupa nomor induk berusaha atau NIP. Nah, setelah OSS kan menerbitkan NIP nih. Nah, NIP cukup hanya didapat dengan mengisi form pada aplikasi OSS yang terdeteksi dengan nomor induk kependudukan. Jadi NIP ini kita isi formatnya, terus nomor KTP kita, nomor induk kependudukan, terus dapat diterbitkan NIP hanya dengan seperti itu saja. Nah, dan NIP pun mendapatkan dan berlaku sebagai TDP, tanda daftar perusahaan. Jadi sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka aturan tentang pendaftaran perusahaan atau TDP itu dicabut karena NIP sudah dapat berlaku sebagai TDP, tanda daftar perusahaan. Jadi nomor induk berusaha itu sudah dapat berfungsi sebagai TDP, jadi tidak ada aturan mengenai tanda daftar perusahaan lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu mengenai status badan hukumnya. Jadi kan mengenai pendiriannya yang mengatakan bahwa PT dapat didirikan hanya dengan seorang diri. Ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. PT hanya dapat didirikan hanya dengan seorang diri. Terus mengenai status badan hukumnya hanya dengan membuat surat pernyataan secara elektronik kepada Kementerian Hukum mengenai maksud dan tujuan, besaran modal dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT tersebut tanpa harus adanya akta pendirian notaris. Terus sekarang menurut besaran minimal modal dasar PT. Kalau sebelumnya PT diwajibkan memiliki modal dasar minimal 50 juta. Dan itu pun dirasa sangat memberatkan bagi kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi ketentuan mengenai besaran modal minimal 50 juta itu dirasa sangat memberatkan bagi para pelaku usaha mikro kecil. Sekarang lewat Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan prosedur dan persyaratan mengenai besaran modal tersebut dan dihapus sehingga yang menyangkut besaran minimal modal dasar tersebut dihapus dan diganti dengan ketentuan yang mengatur bahwa modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Jadi hanya berdasarkan ketentuan para pendiri perseroan aja. Jadi hanya berdasarkan ketentuan pendiri perseroan, keputusan pendiri perseroan. Perseroan mau 100.000 ya udah 100.000 berarti gitu. Itu mengenai besaran minimal modal dasarnya telah dihapus dan diganti hanya berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Terus sekarang mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL atau surat izin lingkungan. Surat izin lingkungan merupakan salah satu legalitas usaha yang ada di OSS juga. Namun dokumen AMDAL ini atau usaha izin lingkungan ini tidak wajib dimiliki oleh pelaku usaha apabila satu lokasi atau kegiatan usahanya berada pada kawasan ekonomi khusus yang berupa kawasan industri ya, seperti kawasan industri atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yang kedua, usaha atau kegiatannya merupakan usaha mikro dan kecil. Jadi pada usaha mikro dan kecil itu tidak diwajibkan adanya izin lingkungan atau izin AMDAL gitu. Karena kalau hanya dengan
Kalau hanya PT yang merupakan usaha mikro dan kecil, hanya cukup dengan membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yaitu SPPL tadi. Bahwa kalau hanya UMK cukup dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Namun semuanya ini akan dapat berjalan secara efektif dan jelas akan dikeluarkan peraturan pelaksananya. Jadi semuanya ini akan dapat berjalan dengan efektif dan jelas apabila ada peraturan pelaksananya yang mungkin akan dikeluar di besok-besok ini pasti mungkin akan keluar, yang baik yang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terus yang paling penting banget sekarang kita akan membahas mengenai peranan notaris dalam perseroan perorangan atau usaha mikro kecil UMK berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Menyangkut ditiadakannya unsur notaris dalam pendirian perseroan perorangan yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dirasa juga dapat membuat pelaku usaha tidak mendapatkan advice hukum atau nasihat hukum atau penyuluhan hukum, misalnya bila terjadi gugatan atau tuntutan hukum, sehingga dirasa tidak ada yang menjamin keabsahan kecakapan terhadap pendirian perseroan tersebut, yang mana itu merupakan suatu kewenangan notaris membuat akta notaris yang sebagai alat bukti tertulis untuk menjamin keabsahan kecakapan pendirian. Yang kewenangan tersebut kan sesuai, yang mana kewenangan tersebut sesuai dengan itu merupakan kewenangan notaris, yang mana notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk mengeluarkan akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 3 tentang negara hukum, yang mana negara hukum itu adalah menjamin kepastian, ketertiban, perlindungan hukum beritikat untuk kebenaran dan keadilan dalam berbagai hubungan bisnis dan ekonomi serta lainnya. Kebutuhan akan pembuktian tertulis itu yang berupa akta notaris tadi kan, akta otentik adalah alat bukti tertulis, yaitu yang mana kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta notaris yang itu akta otentik tadi akan mungkin semakin meningkat semakin berkembangnya zaman ini. Suatu pembuktian pasti akan sangat dibutuhkan juga, karena mungkin pasti akan banyaknya terjadinya sengketa atau gugatan atau peristiwa hukum lainnya, hubungan hukum lainnya yang memerlukan alat bukti tertulis. Dan juga bagi masyarakat yang juga membutuhkan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi dalam setiap hubungan dan peristiwa hukum untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari terjadinya sengketa. Karena dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik merupakan alat bukti tertulis. Kan sudah saya katakan seperti itu. Terus kalau mengacu pada PT UMK, ketentuan untuk memberikan perlindungan hukum dalam melakukan aktivitas transaksi usaha dan sebagainya jika tidak ada yang memberikan pendapat atau masukan dari
yang mengerti tentang hal itu, dalam hal ini notaris. Misalnya kalau tidak ada masukan atau pendapat itu yang memberikan solusi tentang pendirian suatu PT, seperti kalau dengan notaris kan dengan aktanya di dalam pasti notaris akan memberikan solusi-solusi mengenai isi dari anggaran dasar tersebut, anggaran dasar PT tersebut. Kalau isinya seperti ini loh, agar tidak terjadinya suatu sengketa atau peristiwa hukum, misalnya mengenai anggaran dasarnya, mengenai jenis usahanya, terus besaran modalnya seimbang enggak, terus maksud dan tujuannya. Kalau jenis usahanya seperti ini, berarti maksud dan tujuannya seperti ini. Itu pun semuanya diurai dalam anggaran dasar pendirian PT. Itu kalau di dalam akta otentik semuanya itu akan dijelaskan dan pastinya akan mendapatkan kepastian hukum yang dapat mengatasi terjadinya sengketa di lain hari. Jadi kalaupun ada sengketa, dapat menjadikan penyelesaian bagi suatu sengketa. Data notaris itu dapat menjadikan suatu alat bukti untuk penyelesaian suatu sengketa. Terus, namun terkadang para pelaku usaha atau masyarakat, khususnya pelaku usaha dalam PT usaha mikro dan kecil ini, tidak ingin atau tidak mau melakukan pendirian PT melalui notaris karena dirasa kalau dengan akta notaris itu biayanya akan mahal. Namun semua ini tidak akan terjadi bila semuanya dapat dikoordinasikan dengan notarisnya, dan notaris pun pastinya bisa berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di MK sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi karena kalau lewat notaris itu dirasa sangat mahal biayanya ya, makanya orang pelaku usaha mikro kecil ini tidak mau dengan notaris karena tidak mau berusaha atau melakukan usahanya, memajukan usahanya dengan membuat sebuah PT, karena kalau mendirikan PT lewat notaris itu akan mahal. Padahal sebenarnya itu tidak akan terjadi jika dikoordinasikan dengan notarisnya, dan notaris pun pasti akan memberikan kontribusi untuk mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil ini, sebagaimana itu juga yang diharapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Namun sekarang karena sudah Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan dan dilakukan, jadi peranan notaris tidak ada lagi dalam pendirian suatu PT usaha mikro kecil. Namun para pelaku usaha pun masih bisa berkonsultasi atau berdiskusi sama notaris jika ingin melakukan atau mendirikan sebuah PT usaha mikro dan kecil. Dia minta pendapat sama notaris lah, seperti itu. Kalau bikin PT ini gimana, walaupun dapat dilakukan langsung tanpa akta notaris, tapi boleh kan berdiskusi dengan notaris atau memberikan idenya agar ini tidak terjadi. Itu pendapat dilakukan walaupun tidak dituangkan dalam akta notaris, tapi hal-hal yang akan terjadi bisa diketahui nantinya jika dapat berkonsultasi dengan notaris. Sebatas itu aja peranan notaris sekarang, lagi memberikan solusi hukum aja, tidak dengan mengeluarkan aktanya. Segitu yang dapat aku berikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat bermanfaat bagi teman-teman apa yang aku uraikan barusan ini. Ya, cuma sebatas itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.